jantungnya menjelang dakwahnya berdetak kencang. Jantungnya bukan karena takut dengan keramaian dan lautan manusia dari kalangan orang-orang saleh seperti yang kita lihat hari ini. Bukan karena bahan yang untuk sebahagian orang habis karena terlalu sering ditumpahkan dan diperdengarkan. Namun karena beban itu menyoal tentang kenapa kita mau mendakwah, kenapa kita mau berceramah, untuk apa kita berceramah, dan karena siapa kita melakukan kebajikan yang disebut dengan ad-da'wah wal ilqa. Kursi ini bisa menjadi musibah dan jembatan yang begitu cepat menghantar orang ke dalam neraka. Kursi ini juga bisa menjadi penghantar jembatan yang indah, penuh dengan bunga, penuh dengan kedamaian untuk menyampaikan orang ke surga. Jika dia menata hal yang paling urgen di dalamnya adalah yang ia niatkan adalah Allahu Jalla wa'ala. Dia lupakan matematika dunia, dia lupakan ketertarikan manusia terhadapnya, walaupun mata manusia telah berbinar-binar memandang dan takjub kepadanya. Karena ibadah ini adalah ibadah yang Allah minta pertanggungjawabannya di hari kiamat. A'yadzam billah. Maka seorang da'i yang datang dan dihadapkan di sebuah kursi di hadapan hamba-hamba Allah yang saleh, hamba-hamba Allah yang datang dengan keimanannya, harus menjawab panggilan-panggilan rohani yang berbau keimanan, bahwa di sana ada keindahan gerak dan amalan saleh yang dinanti dari indahnya ucapan. Maka tidak akan pernah bercahaya sebuah ucapan jika amalan dan gerak badan mengkhianatinya pada saat ucapan itu terlontarkan. Tidak akan ada nilai yang dapat dipertahankan, tidak ada keabadian bagi kata-kata yang keluar, namun kata yang keluar itu sama sekali tidak didukung oleh anggota badan yang telah siap atau telah melakukan apa yang didengungkan. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Begitu besar kebencian Allahu Jalla wa'ala bagi orang-orang yang mengatakan sepatah kata namun dia tidak mengamalkan apa yang dia katakan dan apa yang dia ucapkan. Maka dalam tataran ini, kursi ini menjadi kursi yang panas, kursi yang menakutkan, bukan karena takut akan tidak mampu menjalankan dan memperdengarkan apa yang diminta, namun karena kursi ini tidak memberikan gambaran yang jelas. Adakah niat kita telah benar? Adakah maksud dan i'tikad yang ada di dalam hati kita telah benar-benar lurus, ingin menyentuh wajah Allahu Jalla wa'ala? Ataukah masih kembang-kembang yang begitu beragam dengan penuh warna-warni? Di sana ada dunianya, di sana ada keinginan-keinginan yang lain yang menyertai pekerjaan yang disebut dengan al-ilqa wa da'watun nasi ilal khair, dan mendakwahkan kebajikan kepada manusia. Kepada saudara-saudaraku sekalian dan saudari-saudariku sekalian yang telah berada di level bekerja sebagai pendakwah kebajikan, jika niat yang baik telah kita pancangkan di dalam hati, jangan pernah mundur ke belakang, jangan pernah takut dengan celaan, jangan pernah takut dengan hinaan, apalagi sekedar kritikan-kritikan dari orang yang begitu banyak. Karena rumus dunia adalah kalamun nasi la yantahi, ucapan manusia tidak akan pernah berakhir. Dimanapun kita berada, kita memberikan karya yang terbaik pun, 1000 orang akan menceritakan tentang keburukan-keburukan kita.
Falidzalika la yakhlu ahadun min hussadi. Tidak ada manusia yang terlepas satupun dari orang-orang yang menghadirkan hasad dan kedengkian untuknya. Orang yang diam sekalipun tidak berbicara akan dihasad karena diamnya. Maka orang pendiam di sana dikatakan sok alim, sok pendiam, sok kalem, sok jaim. Orang-orang yang diam, padahal memang diamnya dia bukan karena tidak mampu berbicara, tapi karena memang Allah tidak memberikan kepadanya nikmat berupa suara yang dapat didengarkan. Kalau orang diam saja mendapatkan kritikan, maka orang yang berbicara juga demikian. Maka ketika niat yang menurut kita itu adalah baik telah ada di dalam hati dan jiwa kita, jangan pernah mundur ke belakang, jangan pernah mundur walaupun sejengkal. Saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, di malam yang berbahagia ini kita ingin membahas sebuah permasalahan yang erat kaitannya dengan keluhan-keluhan banyak manusia yang kadang diangkat ke ranah-ranah yang dapat dibaca dan didengarkan oleh banyak manusia. Dahulu ketika kita ingin mencurahkan isi hati, kita menuliskan isi hati kita dalam sebuah diari yang tersembunyi dan biasanya ada kuncinya. Diari yang terkunci. Hari ini saya sakit hati dengan guru fulan karena guru tersebut menjewer telinga saya di hadapan teman-teman dan anggota kelas saya. Kita tulis dan kita tutup, kemudian kita kunci. Kita tidak ingin berbagi kepada orang. Itu dahulu. Hadirnya media sosial mendongkrak level ini menjadi level di mana orang-orang tidak pernah merasa tenang, tidak pernah merasa cukup, kecuali apa yang terjadi pada dirinya diangkat ke permukaan. Allah mengatakan, menyebutkan bahwa manusia itu adalah manusia atau hamba-hamba yang Allah ciptakan dalam keadaan lemah. Khuliqal insanu dha'ifan. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Kita tidak punya kekuatan sedikit pun. Hanya Allah yang memberikan. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali apa yang Allah berikan, apa yang Allah hantarkan, apa yang Allah izinkan untuk kita gunakan, daya dan kekuatan itu. Kelemahan manusia membuat mereka takut untuk terjatuh. Karena ketika jatuh, yang mereka bayangkan adalah kemusnahan dan ketiadaan. Setelah dia ada dan eksis, dia tiada dan tinggal menjadi sebuah kenangan. Ketika sakit, dia akan mengeluh. Ketika tersakiti dan terzalimi, dia akan mengeluh. Idza massahu syarru jazu'an. Ketika ada musibah yang menimpa dirinya, dia mengeluh. Dia mengomel-ngomel dengan bahasa yang begitu banyak. Wa idza massahul khairu manu'an. Ketika datang kepadanya kebaikan, mendekati dirinya, menjadi bagian dari dirinya, manu'an, dia mulai menjadi orang-orang yang tidak mau berbagi dan tidak ingin memberikan kebaikan itu dirasakan oleh saudara-saudaranya yang lain. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, prolog ini mengantar kita pada sebuah agungnya kata takdir itu. Takdir dan ketentuan Allah Jalla wa'ala adalah sesuatu yang tidak diketahui siapapun. Dia adalah kegelapan yang hampir
hampir tidak ada orang yang mengetahui apa di balik sebuah takdir. Masa lalu telah kita pahami, masa sekarang kita jalani, masa depan masih tanda tanya dan misteri. Karena masa depan masih tanda tanya, maka Islam membolehkan kita mencita-citakan masa depan karena dia masih misteri. Allah membolehkan kita merencanakan bagaimana menempuh dan memperoleh masa depan yang baik karena masih misteri dan tidak ada yang dapat mengetahuinya. Jikalau masa depan telah jelas, semua kesuksesan telah terpampang nyata di depan mata, maka motivasi menjadi tidak ada gunanya. Semangat-semangat yang disiramkan pada setiap ta'lim dan pengajian menjadi tidak ada artinya. Usaha menjadi lemah. Orang hanya akan bertopang dagu, mengangguk terpadu dan ongkang-ongkang kaki saja setiap hari. Kenapa? Karena telah jelas sukses dan masa depannya terlihat dan tertulis dalam sebuah buku yang dia lihat setiap harinya. Akan menghadirkan generasi yang malas karena ketika diminta berusaha dan bekerja dia akan mengatakan, telah jelas masa depanku, telah jelas suksesku. Karena tidak jelas, maka bermunculanlah manusia-manusia yang berspekulasi dengan masa depannya. Dia menebak-nebak, masa depanku akan seperti ini. Maka muncullah manusia menjadi dukun-dukun baru di muka bumi ini, menebak masa depannya lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi keseharian, hasil dari komunikasinya dengan manusia-manusia yang lain. Ketika dia menemukan orang mengucapkan salam kepada orang dan tidak dijawab salamnya, maka dia berjumpa dengan saudara fillah yang lain, dia mengatakan, aku mengucapkan salam kepadanya, namun dia tidak menjawab salamku. Padahal orang yang tadi benar-benar tuli dan tidak mampu menjawab salamnya. Dia berjumpa dengan orang, dia melemparkan senyum. Orang yang terkena senyumnya tidak melemparkan senyuman yang sama. Dia mengatakan, senyumku dianggap tidak berarti. Dijawab dengan senyuman yang tidak serupa, bahkan lebih rendah bobotnya daripada senyum yang saya lemparkan. Dia kelaparan. Tidak ada teman yang menolongnya di tempat dia berada, di rumah sewaannya, di kos di mana dia berada. Dia mengatakan, ternyata kehidupan ini begitu keras untuk mencari sesuap nasi. Saudara-saudara fillah yang semajlis tidak dapat diharapkan. Suara-suara yang kedengaran ini dalam level keluhan asyakawa, dalam level keluhan asyakawa, mengeluhkan rasa sakit, mengeluhkan ketidaknyamanan, mengeluhkan peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan. Hukum asalnya adalah dibolehkan. Hukum asalnya adalah dibolehkan. Dengan batasan, selama keluhan-keluhan itu tidak diikuti dengan ucapan-ucapan yang di sana ada protes dan ada nuansa-nuansa yang menyatakan bahwa tidak setuju atau tidak terima dengan takdir yang Allah berikan dan bawakan kepadanya. Melihat dan mengambil pelajaran dari guru masa lalu, para sahabat dan para tabi'in. Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal kemuliaannya. Dalam beberapa riwayat beliau mengeluhkan sakitnya dan berteriak dengan suara yang terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ra'sa, betapa peningnya kepalaku. Kalau kita hari ini kita tulis migrenku kambuh dengan ikon tanda menangis dan bintang-bintang yang banyak di kepala. 60 detik ditunggu, tidak ada jawaban dari orang-orang yang melihatnya.
muncul keluhan yang baru dengan air mata yang sama dan ikon yang sama. Betapa kejamnya dunia ini. Wa ra'sa, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hadir di tempat itu, Nabi memberikan peringatan kepadanya bahwa hal tersebut wahai Aisyah adalah sesuatu yang baiknya tidak terlalu dibiasakan. Tidak terlalu dibiasakan. Asma bintu Abi Bakar, putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang telah melahirkan seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Zubair. Asma adalah wanita tomboy yang dikenal dalam sejarah keislaman, wanita yang punya kekuatan agak mirip dengan para lelaki. Jika dipandang tangannya kekar, urat-urat tangannya menunjukkan bahwa dia siap untuk dihantar dan diundang ke medan perang. Dia yang membawakan makanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar ketika berada di Gua Thur, memanjat gunung dengan kakinya. Wanita yang harusnya lembut ini tidak peduli dengan tajamnya batu-batu kerikil gunung untuk dihantar ke sana. Asma bintu Abi Bakar, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzatun nitaqain, dia adalah wanita yang punya dua helai ikat pinggang. Yang kedua ikat pinggangnya telah digantungkan di surga, menunggu dia jauh sebelum dia meninggal dunia. Radhiyallahu taala anha. Wanita yang tegar ini, yang menyikat dan memandikan kendaraan suaminya Zubair ibnul Awam setiap harinya. Zubair ibnul Awam punya kendaraan kuda, dimandikan setiap hari oleh siapa? Asma bintu Abi Bakar, yang hari ini sangat tabuh untuk kalangan ibu-ibu, sangat tabuh apalagi untuk kalangan ummahat, mencuci mobil suaminya dengan jilbabnya yang besar dan panjang itu. Jika ada yang memperlakukan istrinya seperti itu, maka sang suami akan dicibir sepanjang hari. Tal lewat mentong enjo ikhwaya la bujenggokna, tambah nice celananya tapi tambah tidak santun kepada istrinya. Ini berkebalikan. Ketika dunia kerja dibawa menjadi dunia manja, maka kerja dan manja sebenarnya sepupu dan kakak adik. Cuman hubungan mereka tidak akan pernah berdekatan sampai hari kiamat. Asma bintu Abi Bakar ketika datang Abdullah ibnu Zubair bertanya kepada ibunya, apa yang kau rasakan wahai ibuku pada saat sakitnya menjelang wafat? Asma bintu Abi Bakar mengatakan, waji'tu, aku merasakan sakit. Aku merasakan sakit ini. Sakit. Makanya Imam Ahmad rahimahullahu jalla wa'ala yang diriwayatkan oleh Tawus ya, seorang tabi'in, beliau mengatakan, aninul maridi syakwan, rintihan, suara merintih dari orang yang sakit itu disebut dengan syakwa, pengaduan, disebut dengan mengeluh, disebut dengan kata mengeluh. Beliau mengatakan, hukmuhu laisa marghuban, hukumnya tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Dalam beberapa riwayat dari beberapa ulama yang menyebarkan mazhab Imam Syafi'i yang dikenal dengan Asy-Syafi'iyah, mengatakan aninul maridi makruhun, rintih sakitnya orang yang sakit, suaranya orang yang sakit, menahan sakitnya dikatakan makruh. Walaupun Imam Nawawi rahimahullahu jalla wa'ala mengatakan hadza qaulun dha'ifun wa batil, ini adalah ucapan yang lemah dan batil. Kalau dikatakan rintihan orang yang sakit adalah
makruh, dibenci oleh Allah Jalla wa'ala. Yang kemudian beliau memberikan kompromi yang baik dan pembenaran yang baik. Beliau mengatakan wala'allahum yaqsudun. Boleh jadi mereka para ulama mengatakan itu hukumnya makruh, boleh jadi mereka mengatakan makruh li'anna syakwa, karena mengeluh dengan gaya merintih, yadullu ala dha'fil yaqin, itu menunjukkan lemahnya keyakinan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang banyak mengeluh adalah manusia yang lemah yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam level lemahnya keyakinannya kepada Allah, maka dia jarang kembali kepada Allah, padahal Allah marah ketika kita tidak kembali kepadanya di waktu-waktu yang harusnya kita kembali kepada Allah. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekhuna Al-Albani rahimahullahu jalla wa ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tas'alanna ibna Adam hajatan. La tas'alanna ibna Adam hajatan. Wahai kalian manusia, jangan terlalu banyak meminta kepada anak Adam. Wasalilladzi abwabuhu la tuhjabu. Kalau anda ingin meminta, mintalah kepada zat yang pintunya tidak akan pernah tertutup. Allahu Jalla wa'ala. Idza sa'alta ibna Adam yaghdabu. Jika engkau terlalu banyak meminta kepada anak Adam ketika terlalu banyak dimintai akan marah. Wallahu in tarakta su'alahu yaghdabu. Sementara Allah, jika engkau tidak meminta kepadanya, Allah akan marah karena kalian lupa bahwa Allah itu ada dan mampu menjawab semua permintaan dan keluhan. Allah marah jika kita tidak meminta kepadanya. Dalam kehidupan ini ada 3 hal yang kadang orang jadikan sebagai objek keluhan. Yang pertama adalah rezeki. Apa yang akan kita makan besok hari. Yang kedua adalah jodoh. Bagi mereka yang telah lama menjomblo, ibarat buah yang sudah hampir matang di atas pohon, menunggu saat diterpa angin dan jatuh kemudian bonyok di bawah. Yang ketiga adalah masa depan. Masa depan. 3 hal ini membuat manusia selalu mengeluh tentangnya. Manusia selalu mengeluhkan tentangnya. Maka kita berikan titik yang dapat menyatukan seluruhnya. Yang pertama, kehidupan ini selalu hanya berpindah dari 2 dahan yang begitu kuat dan kokoh. Antara nikmat yang datang dan memberikan kebahagiaan, atau musibah dan ujian yang datang membawa kesedihan. Yang pertama, bagaimana hukumnya mencurahkan isi hati tentang hal-hal yang membahagiakan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun tentang nikmat Tuhanmu, maka ceritakanlah ia. Ada perintah untuk diceritakan.
stressing oleh sebagian ulama kita, jika nikmat itu kita ceritakan dan akan menghadirkan banyak tanggapan dari orang-orang yang lain, apalagi ketika kita hidup di zaman yang hampir tidak ada orang yang mau memberikan cintanya kepada kita. Ada seorang ulama nahu yang begitu hebat dalam nahu, Sibawayh namanya. Pernah kenal Sibawayh? Sibawayh satu di antara ulama nahu, pakar bahasa Arab di zamannya, yang pernah mendapatkan sebuah tekanan dari kelompok yang juga adalah pakar bahasa namun tidak sebangsa dengannya, yang akhirnya dia merasakan dunia ini sempit. Kemudian dia berpindah ke negeri yang lain, yang kemudian dia wafat di negeri di mana dia berpindah karena tekanan-tekanan, tidak adanya orang yang mau mencintainya di tempat dan di kota itu. Karena sebuah permasalahan yang biasa dikenal dengan mas'alatuz zambur. Mas'alatuz zambur. Az-zambur, pernah lihat lebah? Ada hewan yang lebih besar dari lebah. Kalau dia menggigit dan menyengat, orang langsung pingsan. Ya. Itu namanya apa? Az-zambur. Yang sengatannya itu berbahaya. Cerita panjangnya insya Allah kita akan sampaikan beberapa bulan ke depan. Karena ternyata hewan ini tidak cocok untuk kita bawa berbicara tentang curhat. Karena kalau orang digigit zambur, dia tidak sempat curhat karena langsung pingsan. Az-zambur. Nah, kebahagiaan yang datang bisa diceritakan. Namun kebahagiaan yang biasanya menghadirkan ini gambar-gambar yang di sana ada pose kita yang sedang berbahagia dan bergembira. Sebagian ulama kontemporer di antaranya Syekh Khalid As-Sabt pernah mengatakan dan menyebutkan salah satu sebab dilarangnya kita mengunggah foto-foto bahagia. Salah satu sebab kita dilarang mengunggah foto-foto bahagia karena sebahagian manusia yang melihat foto bahagia itu, apalagi orang-orang yang tidak mampu dan tidak punya, begitu iri dan cemburu bahkan sedih hatinya melihat kita berbahagia sementara dia sedang kesusahan bahkan kelaparan. Kita mengunggah foto makan Pizza Hut, kita memegangnya dua seperti ini dengan semua paketnya. Maka mereka yang tidak pernah menyentuh dan merasakan itu, apa yang mereka katakan dalam hatinya? Laitani, kapan juga aku bisa seperti itu? Seandainya aku seperti itu. Naam. Untuk cerita-cerita bahagia, hukum asalnya kita katakan boleh disampaikan, boleh diutarakan, boleh dicurhatkan, bahkan bisa diberitahukan kepada orang lain. Namun ketika kita tahu bahwa berita bahagia itu saat diucapkan dan dibeberkan, disampaikan kepada orang, akan menghadirkan banyak orang yang membenci bahkan tidak suka dengan itu, maka kita katakan pilihlah bahasa penyampaian kebahagiaan itu dengan bahasa yang sederhana agar dapat dikonsumsi oleh semua kalangan dan semua level dan tingkat. Yang pertama. Yang kedua, yang banyak orang jadikan sumber curhatnya hari ini, materi curhatnya hari ini adalah sebuah musibah. Musibah. Maka kita akan sebutkan musibah. Motornya yang hilang langsung diangkat, motor hilang. Motor hilang. Kutunggu engkau di kantor polisi. Dompet hilang. Ini karena sahabat saya tidak becus menjaga dompet saya. Ini tadi satu
keluhan tentang musibah dompet yang hilang, dan satu lagi menunjuk bahwa ketidakbecusan dari orang yang tadi menjaga dompet yang ada. Nah, mengutarakan musibah ya, seperti ini tidak mengapa dan tidak ada larangannya. Beberapa nabi mengatakan, inni massaniyadh-dhurr, aku ditimpa musibah, aku terkena sakit. Itu yang disampaikan kepada siapa? Kepada orang yang ada di depannya. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau ya Allah adalah yang maha kasih, yang kasih sayangnya luas dan tidak bertepi. Inni massaniyadh-dhurr wa anta arhamur rahimin. Nah, menceritakan tentang musibah, kejanggalan-kejanggalan yang ada dan kita rasakan, ini hukumnya juga tidak mengapa. Selama di sana tidak ada pertunjukan protes dari kita atau kondisi dan rasa tidak menerima takdir yang datang kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini aturannya dan ini tahapannya. Yang pertama, ketika datang musibah, maka yang paling awal yang harusnya kita lakukan bukan langsung membuka status dan melakukan update status. Yang pertama yang kita lakukan adalah mengatakan dan berucap, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Imam tadi membacakan, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Orang yang membaca dan mengucapkan kalimat istirja ini akan mendapatkan salawat dan kebajikan, warahmah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengatakan astaga, biasa astaga dengan ikon menangis. Apalagi memukul kepala dengan kuat. Dipukul kepalanya yang tadinya sudah bodoh tambah bodoh. Menendang, mencela, mencerca, ini adalah kekeliruan dan kesalahan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau juga menangis dan meneteskan air mata, ketika wajah beliau bermuram durja karena kesedihan, putra beliau yang bernama Ibrahim dari istri beliau yang bernama Maria Al-Qibtiyah meninggal dunia ketika lahir. Para sahabat terheran-heran melihat wajah Nabi yang menangis, air matanya tidak berhenti, seolah-olah menggenangi pipi beliau, tidak ada hentinya, menangis sepanjang hari. Seolah-olah sahabat ingin mengatakan, engkau Nabi kenapa menangis? Padahal kami sahabat dan kami tidak terlalu banyak menangis sepertimu. Kata Nabi SAW, innal aina la tadma', mata ini pasti mengeluarkan airnya. Wal qalba la yahzan, hati juga pasti akan bersedih. Wala naqulu illa ma yurdi rabbuna, namun lidah ini tidak berkata dan berucap kecuali apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tulisan yang dijadikan sebagai ajang curhat manusia hari ini pada medsos-medsos yang ada. Dalam kaidah dikatakan al-kitabatu lafdhun. Tulisan itu menduduki apa? Menduduki level dan maqam ucapan. Maka tulisan, jika ada orang yang bersaksi ke pengadilan, dia tidak bisa berbicara namun dia menyaksikan kejadian itu, maka tidak mengapa dia menulisnya. Kenapa? Al-kitabatu lafdhun. Karena tulisan sama dengan level apa? Level ucapan, sama dia. Timbangannya sama. Bobot kebenarannya sama, bobot akurasinya sama. Al-kitabatu lafdh. Al-kitabatu lafdh. Nabi mengatakan la naqulu, kita tidak berkata kecuali apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau apa? Wa inna la fi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Wahai Ibrahim, sungguh berpisah denganmu adalah sebuah kesedihan yang benar-benar pahit, susah untuk ditelan. Naam. Perpisahan adalah sebuah kesedihan.
Mereka yang diuji dengan perpisahan pasti akan bersedih, maka akan dusta hati-hati manusia ketika diuji dengan orang-orang yang dia cintai. Berpisah dia karena Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan merasakan kesedihan yang berkepanjangan. Naam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Jalla wa ala. Jadi kalau begitu, mengungkapkan itu secara hukum adalah juga boleh. Menjadikannya status adalah juga boleh. Ketika menikah, seorang penghafal Al-Quran dari sebuah universitas di bagian barat sana, seluruh status mengatakan baper dunia akhirat. Baper dunia akhirat. Apa artinya itu? Bawa perasaan dunia akhirat, sedih dunia akhirat. Raisa menikah baper dunia, katanya. Ketika Muzammil yang menikah baper dunia akhirat. Bagaimana jika seorang ustadz yang besar, seorang ulama yang besar menikah dan mendapatkan pasangannya, maka saya tidak tahu bagaimana judul bapernya. Nah, bapernya ternyata adalah kalau di level hanya menyebutkan status saja seperti itu, bahwa ini yang terjadi. Baper artinya kekaguman pada sesuatu yang telah menjadi milik orang. Itu sesuatu yang tidak mengenakan, ingin digenggam tapi sudah milik orang, padahal sudah lama dinantikan dan dirindukan, diimpi-impikan, bahkan dimimpi-mimpikan. Berat itu, berat. Nah, ini baper tingkat dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang pertama yang harus keluar adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang pertama. Kenapa? Karena jika kita menyebutkan ini, maka ada satu kekuatan yang Allah berikan. Allah mendoakan untuk kita jika itu adalah musibah, dan Allah akan turunkan kasih sayangnya kepada kita. Permasalahan manusia hari ini adalah dia tidak meyakini kalau Allah maha mampu melakukan segala sesuatu. Maka karena dia tidak yakin kalau Allah maha mampu melakukan sesuatu, maka dia melapornya saat musibah terjadi bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah agung, apa kata Allah? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu melakukan segala sesuatu. Kalau Allah yang kita agungkan dan Allah yang agung di dalam hati kita, maka harusnya mengeluhnya kepada Allah, bukan kepada manusia. Tapi hari ini kepada manusia didahulukan, hampir-hampir tidak mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluhannya juga adalah keluhan yang kualitasnya adalah kualitas yang tidak terlalu manis dan tidak terlalu enak untuk diceritakan. Gir motornya patah, girku patah, terlambat kuliah didenda oleh dosen kurang ajar. Nah, tidak berkelas nilai curhatnya. Nah, tidak berkelas. Dengan bangganya dia angkat ke permukaan. Nah, belum lagi kalau curhatnya bernuansa dosa. Jika curhat bernuansa dosa diangkat ke permukaan dan dibaca oleh banyak orang, kita ingatkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan diampuni oleh Allah, akan dimaafkan oleh Allah, kecuali mereka yang menceritakan tentang dosanya. Dia bahagia tadi malam, alhamdulillah. Dia tulis alhamdulillah, hari pertama sang pacar menggenggam tanganku. Tanda bunga-bunga 7, senyuman yang mereka yang besar itu. Dia menyebutkan sesuatu yang membahagiakan dirinya, namun itu dosa. Ingat, jangan dikecilkan persoalan mengumumkan hal-hal yang ada sifat dosa di dalamnya. Allah mengajarkan kita sebuah akhlak dalam memilih kosakata. Perhatikan,
Dalam Al-Quran ada wanita yang pernah ingin menjerat Nabi Yusuf alaihi salam. Saking tampannya wanita ini tidak mampu menahan cinta dan kekagumannya akan Yusuf yang tampan dan berbinar-binar wajahnya. Apa yang dia lakukan? Wa ghulliqatil abwab. Yang dia lakukan yang pertama adalah menutup pintu semuanya rapat-rapat. Oke? Nama wanita itu adalah Zulaikha. Namun Allah tidak menyebutkan nama Zulaikha di dalam Al-Quran. Yang Allah sebutkan adalah Imra'atul Aziz, istri dari Raja Mesir. Allah tidak menyebutkan namanya. Di antara hikmah tafsiriyah yang disebutkan para ulama kita, kenapa tidak disebutkan namanya? Karena Allah dengan memilih kosakata ini ingin menunjukkan bahwa Allah telah menata adab dan kesantunan untuk menceritakan wanita ini tidak dengan nama aslinya, tapi Imra'atul Aziz. Apa kebaikan yang dia lakukan? Dia merahasiakan dosanya. Dia mau melakukan dosa, namun dosanya dirahasiakan agar tidak dilihat oleh orang. Apa yang dia lakukan? Dia menutup pintu rapat-rapat. Maka Allah tidak ingin menghinakannya seperti menghinakan Fir'aun yang namanya disebutkan berkali-kali. Allah tidak menghinakannya seperti Allah menghinakan Abu Lahab. Nah, Abu Lahab yang kalau kita baca cerita tentang Abu Lahab dalam surah Al-Lahab, kita mendapatkan pahala dengan mengulang-ulangi ayat itu. Tabbat yada Abi Lahab. Kecelakaan bagi kedua tangan Abu Lahab. Kalau kita ulang-ulangi ayat ini, maka setiap huruf kita mendapatkan berapa pahala? Berapa? 10 kebajikan. Diulang-ulangi 50 kali. Bayangkan, diulang-ulangi celaan untuk Abu Lahab, untuk tokoh yang satu ini, maka kita mendapatkan pahala. Bayangkan, kenapa? Karena dia satu dari tokoh-tokoh kafir yang pernah mengumumkan dosanya dan kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Yang kedua, satu di antara catatan dan manhaj yang benar dalam mencurahkan isi hati, ya, adalah jika dia musibah, jangan ada unsur melibatkan, menodong orang lain dan menunjuk orang lain sebagai penyebabnya. Ayam Bangkok yang dia pelihara dicuri oleh orang. Dia mengatakan ini betul-betul karena mamanya si fulan ini sehingga ayam Bangkok saya hilang. Ya. Menuduh orang lain, ittihamun nas, menjadi sebab musibah yang datang kepada kita, ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Dalam hukum adalah sikap ini menghantar orang yang kena musibah ini, yang harusnya dapat pahala, ya. Kan kalau orang terkena musibah, kita diminta untuk berdoa. Setelah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita mengatakan apa? Allahumma ajirna fi musibatina. Ya Allah, berikan pahala kepada kami dengan musibah yang Engkau turunkan kepada kami. Wa khlufna khairan minha, dan gantikan untuk kami yang jauh lebih baik. Ini doanya. Orang yang melibatkan dan menunjuk orang lain, menabrakkan satu masalah dengan masalah yang baru, menunjuk orang lain sebagai sebab musibahnya terjadi, ini akan menurunkan derajatnya dari yang tadinya harus mendapatkan pahala menjadi dia yang harus mendapatkan dosa, bahkan dosanya mengalahkan pelaku tadi. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ma yazalul masruqu minhu yatawanna hatta yasira a'zam minas sariq." Tidaklah seorang yang kecurian rumahnya, tidaklah seseorang yang kecurian benda miliknya,
terus menyangka-nyangka dan menuduh-nuduh manusia, menjadi sebab akan musibah yang menimpa dia, yaitu dicuri benda miliknya, hatta yasira a'zam minas sariq. Tidaklah dia melakukan itu terus sampai dia merubah dirinya dari yang tadinya dia jauh lebih mulia daripada si pencuri menjadi lebih mulia daripada dia karena tuduhan dan kecamannya tadi. Yasira a'zam minas sariq. Nah, kalau ada musibah tidak perlu melibatkan orang lain. Anggap itu adalah hadiah dari Allah Jalla wa'ala, karena Allah tidak menurunkan musibah kecuali kepada orang-orang yang Allah sayangi. Nabi SAW mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalah. Allah tidak menurunkan sebuah musibah dan ujian kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai dan Allah sayangi. Maka ujian yang datang, cobaan yang datang adalah pesan dan message sayang Allah kepada kita. Yang ketiga, bergulat dengan musibah yang mengharuskan kita mencurahkan isi hati. Harusnya musibah itu jangan terlalu lama dibawa di ranah gundah gulana. Jangan terlalu mendekap kencang kesedihan dan musibah yang datang kepada kita. Harusnya semua hal yang bisa mendatangkan, mengundang dan menghadirkan kesedihan kita lagi setelah musibahnya sudah berlalu, itu kita jauhkan dari wajah, kita jauhkan dari cerita kita. Nah, harusnya demikian. Kenapa? Karena kalau kita dekatkan, maka rasa gelisah itu, ketidaknyamanan, ketidakbahagiaan itu selalu muncul. Makanya Nabi SAW, ingat Wahsy, ada seorang sahabat yang masuk Islam setelah perang Uhud, yang ditugaskan oleh Hindun, istri Abu Sufyan, membunuh Hamzah ibnu Abdul Muttalib, paman Nabi SAW. Bukan cuma dibunuh, setelah dibunuh dibedah dadanya, maka dimakan empelaknya. Siapa yang makan empelaknya? Ini Wahsy, budak dari Hindun. Ketika dia masuk ke dalam Islam, Nabi tidak suka sekali melihat wajahnya. Kalau dibahasakan hari ini, tiak lalu kuridalikanku kupat tapas aku. Saking bencinya Nabi melihat wajah orang ini, bukan main. Wajah yang pernah memakan empelaknya paman Nabi yang paling dicintainya, Hamzah ibnu Abdul Muttalib, Asadullah, singa Allah. Nah, maka walaupun dia masuk Islam, Nabi enggan untuk menatap wajahnya karena satu hal tadi, Nabi tidak ingin mengundang gundah hatinya, kemarahan hatinya akan musibah yang telah lalu, walaupun dirinya waktu itu belum masuk Islam. Apa kata Nabi ketika melihat Wahsy? Ketika Nabi melihat Wahsy melintas di hadapannya, taghayyab anni, enyah kau dari hadapanku. Minggir-minggir, sembunyikan wajahmu dari hadapanku. Kenapa? Setiap aku melihatmu, musibah engkau memakan empelaknya Hamzah, terngiang-ngiang di mataku. Naam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, orang yang bersabar dengan musibah yang ada, jika dia menahan dirinya untuk tidak langsung mengumumkannya kepada manusia, menanggungnya sendiri, ini jauh lebih baik. Karena orang-orang yang menanggung musibahnya sendiri dan dia menengadahkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memilih momentum-momentum yang tepat di malam yang sepertiga malam yang terakhir, dia bangkit menengadahkan tangannya meminta kepada Allah, mencurahkan isi hatinya di sana, jauh lebih baik dan jauh lebih tepat untuk didatangkan padanya pengkabulan dan solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muadz, wa salatur rajuli bil lail, dan salatnya seorang laki-laki di tengah malam, fi jawfil lail, di tengah malam. Iya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan firman Allah, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyaman, dan orang-orang yang beriman itu adalah mereka-mereka yang bermalam, mereka-mereka yang bangkit menengadahkan tangannya kepada Allah, mereka bersujud dan berdiri melaksanakan salat di tengah malam ketika manusia seluruhnya sedang tidur dan ternyenyak. Nah, yang selanjutnya adalah kesabaran yang kita lakukan akan musibah yang datang. Kita tahan untuk tidak mengeluhkannya kepada manusia. Ingat, ini adalah momentum yang baik
untuk melatih sifat kedewasaan kita. Manusia memang adalah orang-orang yang diformat menjadi insan yang suka tergesa-gesa. Nah, ketika melihat ada musibah ingin cepat musibahnya hilang dan pergi. Ketika sahabat Nabi dahulu terlalu banyak mengeluh kepada Nabi, ketika Islam di Mekah begitu ditekan, para sahabat dibiarkan kadang kelaparan beberapa bulan bahkan beberapa tahun lamanya. Mereka datang mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, matan nasr, ya Rasulullah, kapan datang kemenangan kepada kami? Sudah terlalu lama kita disiksa, sudah terlalu lama kita diinjak-injak oleh orang-orang kafir dan kekafirannya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Udhiya Musa ashad min hadzal adza fasabar." Nabi Musa dahulu pernah disiksa jauh lebih berat daripada siksaan yang pernah datang kepada kalian. Namun Nabi Musa alaihissalam bersabar dengan musibah yang berat itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innakum qaumun tasta'jilun." Kalian adalah umat yang terlalu tergesa-gesa. "Inna min waraikum aqwaman." Di belakang kalian dahulu ada beberapa umat, man yumshatu biminshatin minal hadid. Ada di antara mereka yang disisir dengan sisir dari besi sampai memisahkan kulit rambutnya, kulit kepalanya dengan tengkorak kepalanya. Ada di antara mereka yunsharu biminsharin minal hadid. Ada yang digergaji dengan gergaji besi sampai memisah dua badannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala yasrifuhum dzalika an dinillah." Itu tidak membuat mereka mengeluh dan meninggalkan agama Allah karena beratnya dan besarnya cobaannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Akhirnya terlalu banyak mencurahkan hati di media sosial ada banyak mudaratnya. Yang pertama diantaranya adalah dikhawatirkan menjadi sarana mengungkap aib dan kekurangan-kekurangan kita dan kekurangan orang lain. Bisa menjadi sebab perselisihan. Bahkan bisa menjadi bisa jadi momentum ria jika kita memosting atau mencurhatkan hal-hal yang kadang berkenaan dengan prestasi-prestasi kita. Nah, dikhawatirkan terjerumus ke dalam ria. Tidak disangka namun dikhawatirkan. Seorang mukmin yang baik peduli dengan menjaga agamanya. Nah, namun jika diharapkan dari postingan-postingan kebajikan itu akan menyebarkan kebajikan-kebajikan, menyuburkan kebajikan-kebajikan yang jauh lebih beraneka, maka tidak mengapa, kata para ulama kita. Silahkan dilakukan. Yang selanjutnya, jika ingin curhat yang baik dan benar, curhatlah ke tempat yang tidak akan pernah curhat kita dilempar dan disepelekan, dikembalikan kosong, yaitu curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang rezeki, kita minta kepada Allah. Manusia yang hidup, Allah akan atur rezekinya dengan cara yang baik. Bahkan cepatnya rezeki mendatangi kita kadang mengalahkan cepatnya langkah kita untuk pergi menjemput rezeki itu. Tentang jodoh, mereka yang sedih dengan jodohnya, Allah menjaminkan jodoh bagi mereka yang Allah hidupkan di muka bumi ini. Maka untuk jodoh, sebaiknya barangkali tidak perlu diangkat dan dijadikan curahan medsos di sana. Terkena PHP diangkat di sana, PHP lagi kali ini. Akhirnya tak kunjung juga janur kuning ditegakkan. Mana ketika kita curhatkan, apa yang terjadi? Langit tidak bergetar, arsy Allah tidak bergetar, bumi tidak bergetar. Semua manusia hanya memandangnya seperti ini. Seandainya mereka bisa ditanya, mereka akan mengatakan kacian, DLU. Ketika kita meminta kepada Allah, kita sampaikan ke langit ucapan kita, Allah mampu untuk mengijabahnya. Meminta jodoh, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Perbaiki diri untuk dapatkan jodoh yang juga baik. Bangun diri untuk dapatkan jodoh yang juga terbangun dengan cara yang baik. Tentang masa depan, untuk apa kita khawatirkan? Mari kita cita-citakan, mari kita rencanakan. Ingat, takdir antara kita dengan takdir itu agak susah gampang. Sama dengan seorang yang membidik. Jadi antara kita dengan takdir sama dengan hubungan antara angin dengan anak panah yang dilesatkan oleh seorang ahli panah. Maka dia mencari-cari tempat untuk membidikkan panah ini ke tempat yang tepat. Maka jika anginnya berpihak kepadanya, maka pas kena.
maka kita hanya diminta mencita-citakan dan merencanakan dengan cara Allah Subhanahu wa taala itu terjadi. Maka mari tunjukkan kepada Allah perhatian kita kepadanya, karena Allah Subhanahu wa taala akan sangat mengasihi dan menyayangi hambanya yang datang kepadanya. Yang pertama, dengan cara datang menunjukkan kelemahannya. Ud'ullaha tadarruan wa khufya. Mintalah kepada Allah dengan takut dan merendahkan diri dengan suara yang kecil. Jangan datang berteriak, "Ya Allah." Makanya doa yang afdal adalah doa yang disampaikan dengan apa? Dengan suara yang lirih, kecil. Kalau ditanya mana yang lebih afdal, doa kunut atau doa yang kita sampaikan dengan suara lirih dalam sujud atau dalam doa-doa sendirian. Ulama mengatakan doa yang disampaikan dalam sujud dengan suara yang lirih atau doa yang kita panjatkan dalam doa sendirian kita dengan suara yang lirih dan kecil. Itu urutannya. Doa kunut berada pada posisi yang keempat, urutan keafdalannya. Yang kedua, ketika berdoa tidak perlu diceritakan kepada manusia seluruhnya. Yang ketiga adalah jangan terlalu tergesa-gesa meminta jawaban dari Allah, karena boleh jadi ketika kita bercurhat kepada Allah, curhat kita ditemukan Allah adalah curhat yang berkualitas. Air mata yang kita keluarkan adalah air mata yang berkualitas. Hati yang kita bawa kepada Allah adalah hati yang benar-benar menentramkan untuk Allah. Kita datang kepadanya dengan pengakuan tidak punya apa-apa, pengakuan kebutuhan yang tinggi kepada Allah. Maka Allah mengatakan kepada malaikatnya, "Wahai malaikatku, jangan dulu kabulkan curhat hambaku ini, karena aku masih senang melihatnya datang dan mengeluarkan air mata yang kualitasnya sama, bahkan lebih baik dari hari ini." Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Waffaqana Allahu likulli khairin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmal